Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Alkisah, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bukanlah dua sosok yang selalu seia sekata. Mereka juga seringkali berbeda pandangan, bahkan juga bisa bersitegang soal bagaimana membangun bangsa Indonesia ini. Tetapi meski demikian, mereka tetap berjalan bersama-sama untuk kebaikan bangsa Indonesia. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kedewasaan sikap dan pemikiran. Kedewasaan sikap dan pemikiran itu yang menjadikan mereka mampu untuk tetap bersama-sama meskipun punya pandangan yang berbeda, bahkan mampu saling memahami, menghormati, bahkan senantiasa berupaya menemukan titik temu. Dalam kedewasaan, mereka meletakkan ego masing-masing di bawah kepentingan yang jauh lebih besar, yakni tumbuh kembangnya bangsa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini pun tengah berbicara soal kedewasaan sikap dan pemikiran. Dalam bacaan Alkitab kita, Rasul Paulus membedakan antara manusia rohani dan manusia duniawi. Bagi Rasul Paulus, manusia rohani adalah manusia yang mampu menangkap apa yang ada di balik yang nampak. Sedangkan manusia duniawi adalah manusia yang terjebak pada hal-hal yang kasat mata saja. Ketika di jemaat Korintus muncul kelompok-kelompok yang bersitegang, bagi Rasul Paulus, itu dikarenakan jemaat di Korintus masih dikendalikan oleh keduniawian mereka. Keduniawian itu tampak dalam hal mereka terjebak pada tokoh-tokoh semata. Mereka mempertengkarkan soal siapa yang paling benar, apakah Paulus, apakah Apolos, apakah Kefas, atau sosok yang mereka sebut Kristus. Yang mereka pertengkarkan justru adalah seperti apakah sosok-sosok itu di mata mereka. Mereka menjadi iri hati dan berselisih ketika tokoh-tokoh yang mereka puja-puja dianggap tidak sebanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Mereka pun kemudian saling menyerang dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh saingan agar tokoh yang mereka junjung tampak benar dan sempurna. Bagi Rasul Paulus, inilah kelemahan mereka. Jemaat Korintus belum bertumbuh dewasa di dalam iman. Mereka lupa baik Apolos maupun Paulus ataupun tokoh-tokoh lain adalah pelayan-pelayan Yesus Kristus. Mereka hanya memberitakan satu nama, yakni Yesus Kristus. Maka sesungguhnya adalah sebuah kekeliruan ketika mereka dipertentangkan, padahal mereka sama-sama melayani Yesus Kristus. Lebih jauh lagi, Rasul Paulus mengatakan, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ini mau mengatakan bahwa pada akhirnya, yang memulai karya pelayanan adalah Allah dan yang memberikan keberhasilan adalah Allah juga. Paulus dan Apolos juga tokoh-tokoh lain hanyalah alat Tuhan. Jika manusia duniawi terjebak pada tokoh-tokoh itu dan bertengkar karena tokoh-tokoh itu, maka mereka sesungguhnya ada dalam kesia-siaan. Sebaliknya, manusia rohani akan melihat pada perbuatan Allah yang bekerja melalui tokoh-tokoh tersebut dan kemudian memuliakan Allah dengan justru menjadikan perbedaan antara tokoh-tokoh itu sebagai kekayaan iman dan sarana pertumbuhan kedewasaan, sikap, dan pemikiran. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini pun boleh menjadi pembelajaran iman kita dalam beberapa hal. Pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa perbedaan pandangan adalah sebuah hal yang lumrah dalam sebuah persekutuan. Maka perbedaan janganlah dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan terlarang. Sebaliknya, mari melihat bahwa perbedaan yang ada justru memperlihatkan bahwa hikmat Tuhan itu begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam, sehingga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang melahirkan keunikan-keunikan pemahaman. Kata kuncinya adalah bukan membanding-bandingkan atau langsung menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah, melainkan terbuka pada keunikan-keunikan yang ada dan mau berdialog. Dengan belajar saling memahami akan perbedaan-perbedaan pandangan, justru itu akan membuka pada pemahaman yang jauh lebih luas dan dalam tentang kehendak Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kerendahan hati, terbuka bahwa kebenaran bisa jadi ada di pihak yang berbeda dari kita.
bukan justru hidup dalam keangkuhan, merasa benar sendiri, sehingga setiap pandangan yang berbeda langsung dianggap salah. Kedua, dalam kajian ilmu logika ada istilah argumentum ad hominem, yakni sikap mengkritisi suatu pandangan justru dengan menyerang si penyampai pandangan. Sederhananya, ketika ada seseorang menyampaikan sebuah pandangan, maka respon terhadap dirinya bukanlah soal pandangan yang ia sampaikan, tetapi justru mengatakan bahwa yang berpendapat itu misalnya punya masalah pribadi, atau yang berpendapat itu tidak dewasa, atau yang berpendapat itu baru anak kemarin sore, dan juga terkadang bahkan melibatkan banyak orang untuk percaya bahwa pemberi pandangan itu adalah seorang yang negatif. Dengan memberi label bahwa pemberi pandangan adalah sosok negatif, maka tidak perlu diperhatikan apa pendapatnya. Justru inilah sikap contoh ketidakdewasaan secara sikap dan pemikiran. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, jikalau intan itu biar keluar dari mulut anjing sekalipun bernama intan juga, yang dapat diartikan, sebuah kebenaran tetaplah kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Maka sikap dewasa dalam sikap dan pemikiran adalah ketika ada perbedaan pandangan, maka fokuslah pada argumen yang disampaikan. Dengan rendah hati berupaya memahami, dan kemudian membangun dialog untuk menemukan solusi, bukan justru menyerang pribadi dan melabeli hal-hal negatif kepada si pemberi pandangan. Ketiga, kita mau diingatkan bahwa gereja dipanggil menjadi garam dan terang, dan itu berarti menjadi teladan. Nah, salah satu wujud keteladanan yang dapat kita pancarkan adalah membangun persekutuan yang dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Di lain sisi, kita juga mau diingatkan dalam menyampaikan sebuah pandangan, hendaklah pandangan itu untuk membangun dan untuk kebaikan persekutuan, agar semakin dewasa menjadi tubuh Kristus yang bersaksi di dunia. Hendaklah yang di dalam gereja yang dicari bukanlah kemuliaan atau kemasyhuran manusia, melainkan meninggikan dan memuliakan Kristus Yesus juru selamat dunia. Dan karakter itu bisa kita mulai dari keluarga kita yang memiliki kedewasaan sikap dan pemikiran untuk menyikapi perbedaan pandangan. Roh Kudus memampukan kita. Amin.